Saya Adri Setia Rio. Saya Dewi. Saya Robi yang tidak Sunai. Saya Ahmad Ajis dan kawan saya Muhammad Hidayat. Di sini kami akan membahas mengenai kasus Valencia, di mana istri yang menegur suaminya yang kerap pulang dalam kondisi mabuk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kapita Selekta KDRT atas kasus Valencia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal psikis. Maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kekerasan psikis. Undang-undang yang memberikan definisi kekerasan psikis adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan serta hilangnya rasa percaya diri terhadap korban. Kekerasan psikis bisa berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran. Tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, pengutitan, kekerasan, atau ancaman kekerasan fisik, seksual, serta ekonomis. Kelemahan substansial dalam Undang-Undang PKDRT terkait dengan kekerasan psikis yaitu yang pertama, dampak psikis dibatasi pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Yang kedua, dampak kekerasan psikis yang sudah dicantumkan itu hanya disebutkan namun tidak dijelaskan. Dan yang ketiga, rasa yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tidak tepat untuk menjalankan indikator keparahan dampak psikis. Terkait dengan bentuk kekerasan ini, terdapat dua aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya penegakan hukumnya. Pertama, berkaitan dengan proses pembuktian dalam kekerasan yang dilakukan secara psikis. Bentuk kekerasan ini cenderung sulit untuk dibuktikan, mengingat kekerasan ini yang dilakukan bukan dalam bentuk psikis, sehingga tidak menimbulkan bekas adanya kekerasan. Yang kedua, aspek pemulihan terhadap korban kekerasan psikis yang sulit untuk direhabilitasi karena dampak dari adanya kekerasan psikis berupa gangguan dalam bentuk emosional. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan psikis dan seksual yang bisa saja terjadi secara terus-menerus, di mana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan psikis lain dan kekerasan fisik lain, namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat. Kekerasan psikologi atau dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah sebuah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Hanya teguran lisan dari Valencia ternyata membuat psikis suami terganggu dan tidak terima dengan teguran yang diucapkan oleh Valencia. Akhirnya, sang suami melaporkan Valencia dan menuntut Valencia atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap suaminya. Valencia menjadi terdakwa karena JPU Glendi Rifani menjatuhkan vonis tuntutan 1 tahun penjara kepada Valencia karena menemukan fakta-fakta melalui saksi serta barang bukti bahwa Valencia terbukti menjadi terdakwa dengan dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf B. Menurut keterangan saksi, Valencia tidak hanya menegur tapi juga mengusir suaminya tersebut. Dalam Kapita Selekta Hukum Pidana, teguran dapat dipidanakan apabila teguran tersebut mengandung unsur-unsur kebencian, kesengajaan membuat psikis
psikis seseorang terganggu saat teguran dengan cara yang kasar. Pasal 7 Undang-Undang KDRT yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kelemahan dari KDRT secara psikis ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas karena melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilakukan secara kasat mata seperti KDRT secara fisik. Dalam ketentuan pasal tersebut hanya mengurai dari akibat perbuatan tanpa memberikan penjelasan tentang sebab dan menggariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan KDRT psikis. Pembuktiannya pun sangat sulit. Salah satu upaya dapat ditempuh dengan menggunakan keterangan bahwa surat visum et repertum yang diterbitkan oleh pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan membuat atau menerbitkan surat visum et repertum tersebut, sehingga aparat penyidik Polri dalam tugasnya selaku penyidik mengendalikan tugasnya berdasarkan atas visum et repertum tadi untuk meyakinkan bahwa korban benar-benar telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Keterangan ini menjadi alat bukti yang sangat sah menyatakan kebenaran bahwa pelaku benar-benar secara sah menurut hukum telah melakukan kekerasan dengan akibat korban mengalami kekerasan psikis. Faktor pemahaman akan budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai kaum yang lemah memang masih banyak dianut oleh kaum perempuan di Indonesia. Budaya hukum patriarki bersama secara matang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan pada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan istri. Pasal 1 ayat 2, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut menempatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami, sehingga tidak mengherankan bila hukum yang dimunculkan adalah yang tidak memberi keadilan kepada perempuan. Dalam hal ini budaya menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan yang timpang. Dari kasus Valencia tersebut, kami menilai adanya penyimpangan kode etik pada Kejaksaan Negeri Karawang, di mana dari hasil eksaminasi khusus ditemukan bahwa dari tahap pra-penuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Kemudian, tidak memahami pedoman nomor 3 tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara pidana umum tanggal 3 Desember 2019 pada ketentuan bab 2 pada angka 1 butir 6 dan butir 7 bahwa pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum dengan prinsip kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir 2, 3, dan butir 4. Kapus Penkum mengungkapkan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan penundaan pembacaan tuntutan pidana sebanyak 4 kali dengan menyampaikan alasan kepada majelis hakim dengan alasan rentut belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, padahal rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2021 dan diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Oktober 2021 dan persetujuan tuntutan pidana dari Kejati Jawa Barat dengan nota telepon pertanggal 3 November 2021, di mana namun pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 11 November 2021 tidak mempedomani pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Tidak mempedomani 7 perintah harian jaksa agung yang merupakan norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama terdakwa Valencia, sehingga mengingkari norma atau
kaidah, hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan. Dalam kasus Valencia, yang mana seorang istri dipenjarakan oleh suami akibat menegur dirinya yang tengah mabuk-mabukan. Solusi untuk dalam kasus ini adalah apabila tidak ingin terjadi lagi, satu, hindari adu argumentasi ketika suami yang sedang mabuk. Logika orang yang sedang mabuk sering hilang dengan kemudian banyaknya alkohol yang ia konsumsi ke dalam tubuhnya. Maka tidak heran jika orang yang mabuk itu tidak memiliki daya nalar, rasa malu, dan juga rasa takut. Yang kedua, cari tahu alasan suami mabuk. Terkadang orang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan dan mabuk ketika yang sedang menghadapi sebuah masalah, baik itu masalah pribadi, kantor, maupun keluarga. Minuman alkohol dan mabuk dijadikan salah satu pelarian dan dianggap cara ini mampu menyelesaikan masalah. Tetapi pada hakikatnya atau pada nyatanya hal ini tidak menyelesaikan masalah, yang ada hanya menambahkan masalah dalam kehidupan orang tersebut. Yang ketiga, jangan terlalu terburu-buru mencari rencana penyembuhan. Sebaiknya istri jangan terburu-buru atau tergesa-gesa langsung membuat rencana proses penyembuhan suami dari kecanduan alkohol. Akan lebih bijaknya terlebih dahulu meminta suami untuk merefleksi diri dan diskusi tentang masalah apa yang sedang dihadapi. Nah, sebagai istri, Anda tidak boleh diam saja menghadapi masalah suami. Ajaklah ia berbicara, jadilah pendengar yang baik dan berikan alternatif atau penyelesaian dari sebuah masalah. Nah, hindari juga berbicara dengan nada yang keras, mengancam, apalagi mengutuk. Yang keempat, konseling terapi penyembuhan. Nah, apabila ketiga cara atau solusi tersebut gagal, maka konselinglah. Cara lain, istri untuk berbicara kepada pakar atau konselor profesional membantu menangani suami yang kecanduan alkohol. Namun, jika merasa konseling tidak cukup, bisa juga membawa suami ke tempat terapi mengobati kecanduan alkohol tersebut. Kesimpulan dari kasus Valencia ini, yang pertama adalah pasal 45 ayat 1 Jungto nomor 5 huruf B adalah pasal karet dalam Undang-Undang KDRT. Terdapat perbedaan persepsi dalam pembuktiannya. Kemudian, penjelasan pasal tersebut haruslah lengkap dari bukti visum et repertum psikiatrik dari penegak hukum, terutama ahli psikiater. Saran dari kami mengenai pasal 45 ayat 1 Jungto nomor 5 huruf B adalah 1. Pihak penegak hukum mempersiapkan ahli dan menekankan barang bukti yang mana bukti visum et repertum psikiatrik dari pihak penegak hukum dan bukan dari korban. Yang kedua, para penegak hukum harus menyamakan persepsi terkait dalam pasal kasus KDRT dalam bentuk psikis.